Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya, Amelia Hermawan. Pandemi COVID-19 berdampak pada hampir seluruh aspek. Salah satunya yaitu industri perfilman Indonesia. Banyaknya gedung-gedung bioskop yang tutup membuat para sutradara menayangkan film mereka di berbagai platform digital yang ada. Lantas bagaimana keadaan perfilman pada saat ini? Berikut berita selengkapnya. Dalam jangka waktu 1 tahun terakhir ini, pandemi COVID-19 membawa dampak bagi banyak sektor di Indonesia. Salah satunya adalah industri perfilman. Sepanjang tahun 2020, Lembaga Sensor Film mencatat ada penurunan pengajuan sensor film layar lebar. Pertumbuhan perfilman Indonesia yang tadinya sedang meningkat, terpaksa harus buyar dan mendadak berhenti. Ditambah dengan penutupan gedung bioskop semakin memperburuk keadaan. Sebagai solusi, banyak film Indonesia yang akhirnya ditayangkan di berbagai platform digital. Jadi kalau ngomongin soal syuting di masa pandemi, jelas yang pertama adalah soal protokol kesehatan ya. Ada beberapa hal yang harus kita jalani gitu, seperti tes kesehatannya, habis itu krunya jadi minimalis, gitu. Terus alatnya juga akhirnya jadi minimalis juga, lokasinya juga jadi lebih terbatas. Karena kan nggak semua lokasi bisa available buat syuting ya, mengingat pandemi juga. Dari akhir tahun kemarin kan udah mulai banyak bioskop yang buka, udah mulai banyak film juga yang ditayangin, tapi faktanya penonton masih susah banget untuk datang ke bioskop untuk kembali percaya nonton di bioskop gitu. Dan akhirnya di bulan Januari dan Februari kemarin banyak film Indonesia yang harusnya sudah dijadwalkan akhirnya ditarik lagi. Tapi memang film luar negeri sih sekarang yang cukup konsisten untuk mengeluarkan jadwal. Mau ke streaming, ke bioskop atau platform lain, festival mungkin atau layar alternatif, itu kan perkara media aja ya, perkara media. Dan sebenarnya dengan akhirnya ke streaming ini, kita bisa menjangkau penonton yang lebih luas, yang lebih beragam juga. Bagi filmmaker, syuting pada saat pandemi memiliki dampak positifnya juga. Salah satunya, mereka menjadi lebih aware terhadap masalah kesehatan dan jam kerja. Dengan ditayangkannya film-film mereka di platform digital dan adanya kecanggihan teknologi serta kemudahan akses, tidak menutupi kemungkinan adanya pembajakan. Akhirnya pembajakan pun menjadi masalah besar saat ini. Pihak-pihak yang berkepentingan dan bersentuhan langsung dengan hal ini menjadi harus lebih sensitif dan waspada. Mereka harus mengatur tatanan untuk mencegah dan mengantisipasi pembajakan. Pengennya semua film yang kita buat tuh kan tayang di bioskop gitu. Sensasinya beda, nonton di OTT itu pasti beda sensasinya. Karena kalau di bioskop kita bisa menikmati audio visual dengan lebih baik gitu, dengan kualitas yang lebih baik dan akan memberikan pengalaman yang berbeda pastinya buat penonton. Gak bisa kalau aku sendirian, gitu. Itu udah pasti. Walaupun kita film editor, kalau pertanyaannya adalah gimana cara mendobrak, itu udah pasti nggak bisa sendirian. Karena pada dasarnya bikin film itu bareng-bareng. Bikin film itu proses kerja bersama. Jadi kalau kita pengen bikin film Indonesia ini menjadi lebih baik, kita harus bikin ini sama-sama. Harusnya orang-orang yang berhubungan langsung dengan ini bisa membuat sebuah sistem yang bisa menjaga karya kita gitu, nggak cuma film ya, musik dan lain-lain gitu. Baiklah pemirsa, demikian berita yang dapat saya sampaikan. Semoga berita tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Saya Amelia Hermawan bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Voice TV, be kreatif.